Rengganis menatap laki-laki bermata sipit. Di depannya itu lekat-lekat lesung pipit yang sama dengannya bersarang. Di kedua pipi laki-laki tampan yang tampak putih, kemerahan, jenis kulit yang bisa dikatakan sangat bersih untuk ukuran laki-laki. Ye Jun Choi Ye Jun, ucapnya memperkenalkan diri. Hei, tegurnya lagi saat Rengganis tak memberikan respon pada tangannya yang telah terangkat siap bersalaman. Oh ya, Rengganis membalas salam lewat tangan kanannya yang dilekatkan di tangan Ye Jun. Anda bisa bahasa Indonesia? Rengganis tampak kaget. Tentu, tapi bahasa Indonesia sedikit lebih susah untuk belajar, jadi belum terlalu baik, ucapnya dengan aksen Seoul. Rengganis mengangguk-angguk paham. Ia senang setidaknya Ye Jun bisa menjadi translator baginya meski tak semua kosakata dikuasai laki-laki tinggi dan tampan itu. Oma pun belajar bahasa Indonesia sedikit lebih menyambut Aira. Ye Jun bercerita dengan antusias. Oh ya? Rengganis tampak tersanjung mendengar kedatangannya begitu dinantikan dan disambut spesial oleh keluarga Tuan Choi Yang Jin. Angguk laki-laki itu menggemaskan. Sini, Ye Jun tiba-tiba menarik Rengganis duduk di sebuah kursi besi di ruang tunggu. Rengganis bergegas melepaskan tangan Ye Jun. Gadis cantik itu sedikit kikuk. Oh, main hayo? Ye Jun segera menarik tangannya. Turun, laki-laki itu merasa bersalah. Kuancaneyo. Ye Jun tak kalah kagetnya mendengar pelafalan Rengganis yang dengan lancar mengucapkan kata dalam bahasa Korea. Kamu bisa bahasa negara aku? Ye Jun menyusul Rengganis yang telah duduk di kursi tunggu lebih dahulu. Ye, Rengganis menunjukkan kemampuannya berbahasa Korea. Tak serta lalu sulit bagi Rengganis yang telah mengikuti kursus bahasa Korea sejak 2 bulan lalu. Setelah dirinya tahu ia akan segera terbang ke negeri Ginseng dilanjutkan studinya. Hebat Aira, puji Ye Jun. Aira, Rengganis yang dari tadi dipanggil dengan sebutan itu menjadi tergelitik hatinya untuk tahu apa yang dimaksud Ye Jun. Ye Jun menggeser posisi duduknya menghadap tepat di wajah Rengganis. Nama Aira, Ye Jun menunjuk dokter muda di depannya. Aku, Rengganis ikut menunjuk ke dirinya sendiri. Ya, Ye Jun manggut-manggut lagi. Haha, no, aku Rengganis, bukan Aira. Rengganis kikikan, dia yakin akan sulit bagi mulut Ye Jun menyebut namanya dengan benar. Aira, cinta, love. Tangan Ye Jun membentuk hati di depan dada. Rengganis menghentikan tawanya yang luas meski tetap menatap Ye Jun dengan geli. Reng, gadis itu mulai membantu Ye Jun melafalkan ejaan namanya. Ye Jun mengikuti meski terdengar logat yang lucu. Nis. Rengganis, dokter cantik itu mengeja pelan-pelan namanya. Aira, Ye Jun tak mau kalah. Hahaha, mereka tertawa bersama. Ayo pulang, Ye Jun menunjuk ke suatu arah. Rengganis tak menjawab dengan kata-kata. Gadis itu menunjukkan responnya langsung dengan gerakan. Ia berdiri dan menyeret tas kopernya. Aku saja. Ye Jun mengambil alih koper berwarna yang dijeret Rengganis. Tak sengaja tangan laki-laki itu menggenggam tangan Rengganis. Sekali lagi, gadis cantik itu tampak kaget. Ye Jun pun tak kalah kaget. Apa ini yang dibilang Tuan Choi? Laki-laki yang gila kerja. Sepertinya dia terlalu hangat untuk ukuran laki-laki yang tak punya pacar. Batin Rengganis. Sebenarnya dalam hati Ye Jun, getaran yang tak biasa itu tiba-tiba muncul mendalu-dalu. Tak pernah ia bisa sedekat ini dengan wanita sebelumnya, terlebih wanita yang baru dikenal. Tapi kali ini perasaan yang membuat jantungnya itu tak bisa berdetak dengan normal begitu mengganggunya. Hingga matanya tak ingin berpaling sedikit pun dari wajah cantik Rengganis. Kata-kata yang biasanya membeku tiba-tiba saja meluncur lancar saat ia berada di hadapan Rengganis. Sesekali laki-laki itu memegangi dadanya memastikan bunyi debarannya yang tak terdengar ke telinga gadis yang kini sedang berjalan di sebelahnya. Bersih banget kotanya. Rengganis berhenti di depan pintu bandara. Mengedarkan pandangan matanya dari kiri ke kanan, terkagum-kagum atas kota pertama ini disinggahinya. Boleh kapan-kapan aku lihat negaramu? Tanya Ye Jun dengan mata penuh rasa penasaran. Laki-laki itu tak pernah menduga gadis yang diceritakan ayahnya bisa secantik ini. Gadis pertama yang mampu membuat hatinya tak ingin berkedip satu detik pun. Of course, kamu harus ke sana. Rengganis mendapatkan jaket tebal yang dipakainya. Pasti negaramu indah. Laki-laki berhidung mancung itu sangat yakin negara tempat ayahnya bertugas
sangat cantik seperti apa yang selama ini diceritakan ayahnya. Apalagi setelah melihat Rengganis, keyakinannya semakin kuat. Tentu saja, kamu harus lihat semua provinsi yang ada. Tiap provinsi punya bahasa yang berbeda, punya adat yang berbeda, punya objek wisata unggulan yang super cantik, yang pasti semua makanan Indonesia itu lezat. Rengganis mencoba mengingat semua yang ia tahu dari Indonesia. Oh ya? Apakah kamu sudah melihat semua yang ada? Gadis cantik berpostur tubuh ideal itu tersenyum malu-malu. Belum, jawabnya pendek. Kenapa? Apa kamu terlalu sibuk? Bisa dikatakan begitu. Dan asal Tuan tahu, Indonesia punya 34 provinsi dan tiap provinsi itu memiliki daratan dan lautan yang amat luas. Tidak akan cukup waktu 1 tahun untuk terus mengunjungi setiap tempat. Ia juga menyipitkan matanya yang memenang berukuran kecil seolah sedang membayangkan apa yang dikatakan Rengganis. Begitu pula lamunan Rengganis yang tiba-tiba pulang ke tanah air, merindukan suasana desa Pringjaya dan kota tempatnya dibesarkan. Dua tempat yang selama beberapa waktu ini menjadi tempat permukim paling nyaman untuknya. Rengganis menghembuskan nafasnya berat. Kini ia harus segera bisa beradaptasi dengan kultur dan keadaan negara ini. Ia harus selalu ingat tujuan utama datang kemari, meraup semua ilmu yang mesti dipelajarinya sebanyak mungkin. Jangan sedih, aku janji akan selalu ada untukmu. Ia juga menatap dalam keretina mata Rengganis. Laki-laki itu seolah-olah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis cantik berpipi merah muda itu. Rengganis tersenyum. Dia senang Yejun bersikap baik dan ramah terhadapnya. Ia akan memiliki keluarga baru di sini. Ayo, Yejun membuka pintu mobil seorang laki-laki paruh baya dengan rambut depan yang sedikit botak terlihat duduk di belakang setir mobil siap mengantarkan kemanapun tujuan tuannya dan nona barunya yang ia tahu akan tinggal di rumah majikannya untuk beberapa waktu. Mau kemana kita? Apa ada yang ingin kamu lihat sebelum kita kembali ke rumah? Tanya Yejun ramah. Sepertinya aku ingin segera pulang saja. Kalau kamu harus mengantarku mengunjungi setiap detail kota ini. Janji? Rengganis memberikan jari kelingkingnya. Janji. Yejun meletakkan jari kelingkingnya di atas jari kelingking Rengganis. Tak luput lagi dari tawa ceria. Dua anak manusia yang baru saja saling kenal itu melewati jalan-jalan lebar kota Seoul dengan hati gembira. Aku akan selalu ada di sisimu, pikir Yejun. Senyum laki-laki yang baru kali ini mengenal cinta itu terus mengembang dengan semangat dan tak kenal lelah. Ia menjawab semua pertanyaan Rengganis mengenai kota dengan cara yang unik. Apakah Rengganis akan menjalin cinta bersama Yejun? Kandaskah kisah cinta yang selama ini menggantung bersama Kapten Biru? Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.